Tahun 2015 diakhiri dengan kado manis untuk dunia pariwisata Bali. Majalah International Travel and Leisure menebatkan Pulau Bali sebagai pulau wisata terbaik kedua di dunia dan pertama di Asia. Di tingkat dunia, Galapagos berada di peringkat pertama mengalahkan Bali. Di Asia, Bali berada di peringkat pertama di atas Maldives dan Phuket di Thailand. Ini bukan kali pertamanya Bali mendapat predikat sebagai pulau wisata terbaik versi majalah Travel and Leisure. Sejak tahun 2009, Pulau Dewata selalu masuk dalam peringkat 3 besar dalam kategori ini. Bali dianggap pantas menyandang gelar ini berdasarkan keramah-tamahan penduduk, keindahan alam, dan keunikan budaya. Semua hal tersebutlah yang menarik minat para wisatawan internasional. Gardens, the trips that you can do around the countryside when you see the rice paddy fields, it's very different to being in Perth. I absolutely love it. The Balinese are very friendly, very hospitable, beautiful people. Absolutely beautiful. Can't fault Bali. It's unique. It's a lot cleaner than my children thought it would be. They've enjoyed it, and I've enjoyed it. Di tahun 2015 hingga November, dari target 4 juta wisatawan asing, Bali sudah mencapai 3,6 juta. Namun sayangnya, hingga saat ini para wisatawan yang datang masih terpusat di kawasan Bali Selatan, yaitu sekitar kawasan Kuta hingga Nusa Dua saja. Pemerintah Provinsi Bali berencana memperbanyak desa wisata yang diharapkan bisa mengembangkan kawasan lainnya di Bali. Apalagi pariwisata adalah tonggak utama Pulau Bali. Ini sudah memang masyarakat Bali memang bekerja karena kita tidak mempunyai sumber daya alam yang lain daripada pariwisata. Jadi mau tidak mau ya ini harus kita garap. Kita harus amankan dari segala hal-hal yang tidak baik. Dan pariwisata itu sangat rentan dengan isu. Begitu ada isu yang tidak baik, tentunya tamu tidak akan datang kepada kita. Setiap tahunnya, Bali selalu menjadi penyumbang terbesar untuk target wisatawan asing secara nasional. Di tahun 2015, dari target 20 juta wisatawan mancanegara, Bali menjadi penyumbang 40% dari total pencapaian. Menjaga prestasi tentu bukan hal yang mudah untuk masyarakat dan pemerintah Bali. Ya, kita memang boleh bangga ya, tetapi tidak boleh terlena dengan kebanggaan itu. Persoalan masih banyak. Ya, saya bilang sampah, macet. Bilang kalau kita ingin tetap bertanggung jawab, saya katakan tadi ya, tidak boleh terlena dan kita harus bertanggung jawab terhadap gelar itu, ya, penghargaan itu, yaitu dengan menjaga adat istiadat, alam, lingkungan kita, seni budaya dan sebagainya, supaya tetap baik dan menarik dan bahkan kalau bisa lebih menarik. Di tahun 2016, Bali masih tetap akan menjadi salah satu pintu utama masuknya wisatawan internasional. Dengan harapan dari Bali, para wisatawan akan tertarik untuk menjelajah Indonesia lebih jauh lagi. Beberapa kerjasama sudah dilakukan pemerintah Provinsi Bali. Salah satunya menciptakan kawasan Sunda Kecil yang selain mempromosikan wisata di Bali, juga potensi wisata di Nusa Tenggara Timur dan Barat. Promosi wisata Bali juga dititikberatkan pada negara yang menjadi target market terbesar, yaitu Australia, Cina, Jepang, dan Malaysia. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET.